Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sun Michel Panjaitan dengan nomor urut 27. Saya berasal dari kelas 10 IPA 4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kaitan antara sebuah produk dengan diferensiasi dan diversifikasi. Produk adalah hasil proses produksi yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan yang nantinya akan dijual kepada para konsumen yang membutuhkan, atau dapat juga dikatakan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai tambah atau memberikan kemanfaatan bagi penggunanya yang dihasilkan dari proses produksi. Sebagian besar pendapatan suatu perusahaan berasal dari produk yang dijualnya kepada para konsumen. Konsumen akan membeli produk tersebut untuk keperluannya maupun untuk memenuhi kepuasannya sehari-hari. Saat ini banyak sekali perusahaan yang berpendapat bahwa konsumen lebih menyukai produk yang harganya relatif murah tapi memiliki kualitas yang baik. Kita lanjut. Nah, klasifikasi dan jenis-jenis produk terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama produk konsumsi. Produk konsumsi adalah seluruh produk yang bisa digunakan oleh konsumen tingkat akhir atau end user. Nah, produk ini dapat dibedakan menjadi produk kebutuhan sehari-hari, produk belanjaan, produk khusus, unsold goods. Nah, yang kedua produk industri. Produk industri adalah seluruh produk yang mampu dibeli oleh konsumen agar bisa digunakan sebagai bahan baku untuk selanjutnya bisa diproses menjadi produk yang baru. Produk ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bahan baku dan suku cadang, barang modal, perlengkapan, dan layanan bisnis. Nah, kita lanjut yang ketiga, produk berdasarkan wujudnya. Suatu produk bisa dikategorikan berdasarkan wujudnya yang dibedakan menjadi produk barang dan produk jasa. Yang keempat, produk berdasarkan daya tahannya, dibedakan menjadi barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Nah, tingkatan produk terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama produk utama, produk generik, produk harapan, produk pelengkap, produk potensial. Lanjut, pengertian diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah pembeda antara produk sejenis baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Berbeda bukan berarti aneh, perbedaan ini untuk membuat produk yang lebih unik dan menarik, dan pastinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Banyaknya produk sejenis mengharuskan memiliki pembeda agar dapat menarik konsumen. Dengan demikian dapat meningkatkan penjualan dan tentunya keuntungan pun akan bertambah. Oleh sebab itu, melakukan inovasi yang merupakan bagian dari diferensiasi produk sangatlah penting. Nah, strategi yang harus dilakukan. Strateginya nggak boleh asal-asal. Nah, ini ada 5. Yang pertama, mengetahui kebutuhan konsumen. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Yang ketiga, melakukan inovasi produk. Yang keempat, jujur dalam penawaran. Yang kelima, mengajak persepsi pada konsumen. Lanjut, pengaruh diferensiasi terhadap perkembangan bisnis cukup signifikan. Bisnis dapat meningkat dengan pesat karena dapat dengan mudah untuk menguasai pangsa pasar. Hal ini merupakan bagian dari manajemen strategi bisnis, sebagaimana dikutip oleh para ahli bisnis. Dalam melakukan pengembangan atau diferensiasi produk atau layanan tertentu, dibutuhkan penganggaran yang baik agar semua rencana berjalan dengan optimal. Hal ini memaksa kita untuk melakukan pengelolaan keuangan bisnis yang terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan realisasi perencanaan usaha kita ke depannya. Nah, pengertian diversifikasi secara umum. Secara umum, diversifikasi merupakan perluasan bisnis yang dapat dilakukan pebisnis untuk melakukan ekspansi. Bagi pebisnis, melakukan diversifikasi sangatlah penting untuk mengetahui bisnisnya dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Pada dasarnya, diversifikasi bermanfaat untuk meminimalisir risiko kerugian dari suatu bisnis. Bisa dikatakan, diversifikasi adalah peluang keuntungan dari suatu produk atau jasa lainnya. Penggambarannya adalah bila suatu perusahaan mengalami penurunan pendapatan dari penjualan salah satu barang atau jasanya, perusahaan masih bisa mendapatkan profit dari produk atau jasa lainnya. Kita lanjut. Nah, diversifikasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama diversifikasi konsentris, yang kedua diversifikasi horizontal, yang terakhir diversifikasi konglomerat. Sekian dari saya, terima kasih.